Corona bukan virus, corona adalah kita. Corona bukan virus, corona adalah... Konten ini bisa saja dikritik jika pernyataan ini bagi sebagian orang dinilai bullshit. Sebab corona adalah kita. I stand on corona side right now. Atau saya tidak mau menyalahkan corona. Dan bahkan jika debat memungkinkan, pakailah pernyataan saya ini untuk memulai mengkritik dan menguliti saya. Sebab saya membela corona. I stand on corona side. Dia tidak salah. Dia mendapat tempat yang pas. Dan bahkan sekarang corona seperti menemukan satu sangkar baru yang memang membuat dia betah. Yaitu Anda dan saya. Dan kalau corona memakan, menghabiskan, merenggut, yang kita bilang mematikan itu, ya kodratnya begitu. Corona dari sononya adalah agen biologis yang menyebabkan penyakit bahkan kematian. Tragisnya, dia sedang ada di lingkungan Anda dan saya sekarang. Dia ada pun karena dipaksa masuk dalam duniamu dan dunia saya, dalam dunia kerja, dalam keluarga, dalam ritus keagamaan, dalam lembaga pemerintahan, dalam ruang-ruang kamar, dalam mall dan tempat belanja, dalam bus dan transportasi massal. Dia ada di permukaan kertas dan plastik. Dia ada di pagar rumah dan gagang pintu, di atas kasur dan bantal, dalam selimut dan pakaian, kulit tubuh dan uang. Bahkan corona melekat pada jabatan. Corona adalah kita. Pejabat kita. Jadi lebih jelasnya saya minta pada Dr. Budi untuk menjelaskan. Kami sampaikan bahwa pasien nomor 76 tersebut salah satu pejabat di kementerian. Pada level mana dari budaya kita yang menurut Anda sekarang zero corona? Nothing. Melihat semua ini maka tidak salah kalau corona sekarang adalah kita dan kita adalah corona. Kenapa? Karena kita sudah berdampingan sekarang. Kita sudah ada dalam habitat yang sama. So, just welcome him. Kita yang undang dia kok. Kita ambil dia dari rumah, dari habitatnya yang jauh di sana, terus tinggal dan masuk ke dalam habitat kita, ke lingkungan kita, kebiasaan kita, dan hari-hari kita. I want to lead here by talking a little bit about my credentials to bring this up with you. So I've been working in global health for about 20 years. My specialty is looking at populations and health systems. What happens when diseases move on the large level? I have a master's degree in international health. COVID-19 is a coronavirus, and coronaviruses are zoonotic, which means that they transmit from animals to people. COVID-19, it's also about the way we're pushing into the last wild spaces on our planet. When wild animals in China are hunted to extinction, human beings come into contact with wildlife populations that they've never come into contact with before. Bats, in particular, have a knack for hosting illnesses that can infect people. Dan yang saya tahu, hari-hari kita salah tiga adalah berjabat tangan jika bertemu, merangkul, dan duduk berdampingan. Dan Anda semua sudah tahu bahwa justru tingkah dan budaya kita yang seperti ini ternyata menjadi sarang empuk corona. Ada puluhan ribu populasi kita yang sudah terinfeksi lalu mati dari alur ini. Corona cerdik. Dia pakai budaya dan cara-cara kita untuk berbiak, meloncat dari satu tangan ke tangan lain, dan berpindah dari satu rangkulan ke rangkulan lain. That's fact. Tapi kenapa sesudah corona ada di lingkungan kita, kita rame-rame protes balik, menuduhnya tulah dan lambang aib dan ditolak? Kenapa harus teriak what the fuck corona? Dan ketakutan, cemas menjadi bayang-bayang setiap hari. Menutup semua pintu masuk, mematikan listrik pabrik, menghentikan produksi, tidak menjual tahu dan tempe, menghindari uang, dan bahkan enggan memakai masker dan pakaian pelindung, mencuci tangan beribu kali, menyimpan kunci mobil pada laci, duduk berhari-hari di dalam rumah, tidak ke gereja, tidak ke masjid, tidak ke pura, tidak ke wihara dan kelenteng, tidak merayakan ini dan itu, membatalkan semua pertemuan, takut bersalaman, dan melihat sesama manusia sebagai musuh, menghindar dari orang asing. Karena ketika ada corona, orang asing adalah ancaman kematian untuk dirimu, bukan? That's corona, pendatang baru di habitat Anda dan saya. Corona adalah kita. Anda lihat Cina, Amerika Serikat, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Mereka adalah negara-negara hebat. Negara yang memiliki segala-galanya.
Mereka bisa buat apapun yang mereka mau, termasuk menakluk bumi, planet Anda dan saya. Tetapi corona menekuk kesombongan, mematahkan ego, mengerdilkan rasa besar, dan merekatkan bangsa-bangsa. Inilah corona, sobat. Dia buat kita semua mau tidak mau berlutut. Paksa kita semua yang beriman harus katup tangan, berkumpul dengan keluarga dan berdoa. Dia memaksa kita untuk sesaat menarik diri dari teman kantor, dari deker, dari jalan, dari geng, dari pekerjaan, dari atasan. Dan di atas semua itu, ada yang lebih mendesak yang corona mau Anda dan saya buat sekarang, yaitu gentle mengakui bahwa kita sudah salah urus alam. Salah satunya, kita memang keliru dan salah mengurus corona. Yang bagaimana? Memaksa dia datang pada yang bukan habitatnya. Kelirunya di sini. Salah besarnya ini. Benar bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang belum sadar tentang ekologi, sehingga alam itu dikeruk. Banyak kapitalisasi tentang alam, sehingga monopoli tentang alam untuk merusak alam itu membuat alam itu semakin rusak. Nah, dengan virus corona ini kita tentu harus sadar sudah bahwa dengan kita merusak alam, alam juga akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kita. Karena hidup manusia dengan alam itu adalah satu entitas yang sama. Selamat pagi, pendapat saya tentang penyebaran virus corona akibat salah satu ulah manusia tidak menjaga keseimbangan ekosistem itu betul. Karena kita tahu sendiri bahwa penyebaran virus corona itu terjadi lewat kelelawar. Nah, harusnya penyakit virus corona ini hanya terjadi di kelelawar, tetapi bisa sampai ke manusia akibat ulah manusia yang tidak bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, misalnya di kota Wuhan, mereka sangat ekstrim dalam mengkonsumsi kelelawar, sehingga sub-sub kelelawar banyak kita jumpai di kota Wuhan. Nah, akibat ini, maka tidak heran kalau virus corona terjadi pertama kali di kota Wuhan. Mari kita menjaga keseimbangan ekosistem sehingga kedepannya tidak ada penyakit-penyakit seperti virus corona. Selamat pagi, salam sehat. Sejatinya, tempat dan habitat hidup corona bukan di hidung, bukan di tenggorokan, dan bukan di paru manusia. Sejatinya lompatan dan loncatan corona tidak dari gagang pintu yang satu ke gagang pintu yang lain. Atau dari bus yang satu ke bus yang lain. Dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Tidak. Corona sejatinya ada bersama satwa liar. Dia harusnya ada di belantara hutan yang sepi dan tenang. Dan di sana dia hidup dan mati, berkembang dan pupus, melompat tanpa ditakuti, berpindah tanpa harus mengganggu Anda dan saya. Tetapi kenapa harus ada di sini? Karena yang sudah saya bilang tadi, kita paksa dia masuk ke habitat kita. Kita paksa dia berpindah dari tubuh satwa liar ke mulut dan perut kita. Untuk apa? Just for food. Ya, just for food. Tidak tamak? Tentu tamak. Rakus dan tidak pernah peduli apa yang alam butuh. Tanpa henti kita mengeruk dan mengeksploitasi, menebang dan menggali, menggusur dan terus menggusur hutan dan tanah, menangkap dan menyiksa hewan liar hanya untuk memuaskan kepentingan dan kesenangan kita. Atas nama kemanusiaan, orang memburu hewan tertentu untuk dijadikan obat dan makanan. Tetapi orang lupa, tindakan seronok itu adalah blunder konyol yang pada saatnya akan memakan balik kita manusia. Ingat, alam butuh keseimbangan. Dia butuh penghargaan. Dia butuh tempat untuk eksis. Tetapi jika alam diganggu dan keseimbangannya berubah, jangan heran kalau akhirnya yang berhadap-hadapan dengan kita adalah hukum rimba yang menyeleksi kita dengan caranya. Cara alam yang kuat, yang bertahan. Dan tentang corona, siapa yang bertahan sekarang? Siapa yang lebih kuat? Siapa yang takut? Siapa yang gelisah? Siapa yang panik? Siapa yang mengurung diri? Siapa yang berduka? Siapa yang tidak bisa kemana-mana? Siapa yang menjerit karena takut lapar? Siapa? Corona yang kau gusur habitatnya? Atau corona adalah kritik terhadap perilaku Anda dan saya. Dan perilaku kita selama ini adalah virus yang sesungguhnya. Bukan corona. Bukan sobat. Thanks for watching.
Bye.